nama saya siapa? Saya suka budak-budak. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ivy. Saya adalah mahasiswa Malaysia yang kuliah di jurusan kedokteran gigi di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Nah, atas request kalian, hari ini saya mau sharing pengalaman ospek saya di UGM itu kayaknya gimana. Tapi sebelum kita mulai, saya mau minta bantuan teman-teman untuk kalau suka video ini, like video ini. Kalau mau ada komen, ya komentar. Kalau suka video ini, pengen nonton lebih banyak video seperti ini di masa depan, ya udah subscribe aja. Oke, yuk kita mulai. Nah, itu pengalaman ospek saya bermula dari pas saya sampai di Indonesia. Itu saya udah lupa tanggalnya, tetapi seingat saya itu sangat mepetnya. Misalnya saya sampai di Indonesia, misalnya hari Senin, itu hari Rabu udah ospek gitu. Nah, menurut saya itu sangat mepet kerana itu agent yang saya daftarin, mereka yang aturin tanggalnya. Pas saya sampai, saya udah masih belum sempat menyesuaikan diri dengan kondisi di Indonesia. Makanannya di Indonesia, teman-temannya Indonesia juga belum ada, ya udah langsung di ospek gitu aja. Jadi saya kenalin teman Indonesia saya di ospek. Pas saya sampai di sana, saya masih ingat itu saya di grup Herman Johannes, dan itu kan saya masih belum tahu itu siapa gitu. Saya hanya satu orang Malaysia di grup Herman Johannes, dan saya masih mulai itu semua orangnya sangat wow, penasaran, kok ada orang bule ya di sini, dan saya juga sangat penasaran gitu, sangat excited sih, soalnya itu kayaknya feeling mau masuk universitas buat semua orang itu sangat special lah. Di sini saya ikut, tapi kan bahasa saya belum lancar, tapi untungnya ada satu teman itu namanya Laras itu orang Sunda asli Jakarta, dan itu saya itu kulit Laras itu sangat putih sih, itu ternyata itu Indonesia itu kulitnya juga warna juga bervariasi gitu. Biasanya saya lihat orang Sunda yang itu kulitnya lebih putih-putih gitu loh. Karena Laras dia asli Jakarta, jadi dia ada lebih banyak expose ke bahasa Inggris, jadi dia menjadi penterjemah saya. Jadi biasanya di kelas, di kuliah ditanya apa, Laras menerima informasinya, dan Laras bilang dalam bahasa Inggris kepada saya. Itu kayaknya posisi si Albert ya. Pas saya diminta ke depan untuk memperkenal diri, ada orang tanya saya, apakah kamu punya pacar? Dan di bahasa Malaysia itu tidak ada pacar untuk boyfriend, girlfriend gitu. Jadi saya mengerti apa yang mereka tanya, soalnya saya bisa lihat dari muka semua orang kayaknya gitu, sangat sinis gitu. Tapi saya pura-pura gak mengerti gitu. Terus saya tanya ke Larasnya bilang, oh mereka tanya apakah kamu punya boyfriend. Oh ya. Ya udah, saya nggak ada kok gitu. Di bahasa Malaysia kalau marry ya itu kawin, kalau bahasa Indonesia itu nikah ya. Di sana ada satu keliruan yang sangat lucu. Saya ditanya, apakah kamu pengen nikah gitu, kan saya nggak mengerti gitu. Selepas Laras bilang ke saya, oh marry gitu, jadi saya jawab balik, oh ya mungkin satu hari saya pengen kawin gitu kan. Kawin itu mungkin bercinta ya, tapi itu ya mengerti ya, oke gitu. Di kelompok saya ada satu orang Maluku gitu, terus saya kan gak mengerti mereka bilang apa. Terus saya bilang, oh dia mau nikah, dia mau kawin sama dua cewek gitu. Terus itu seluruh kelompoknya itu ketawa ngakak parah banget itu. Sepertinya dia mau berbuat itu pada masa yang sama dengan dua cewek gitu. Itu bikin ngakak sih, soalnya itu kan perbedaan bahasa. Nah, teman Malaysia saya pas dia perkenalan, dia juga ada case lucu-lucu kayak gini. Itu dia perkenalan di nama saya siapa. Saya suka budak-budak. Nah kan budak-budak itu di bahasa Indonesia kayaknya pembantu rumah ya.
Kalau di Malaysia budak-budak itu anak-anak makan ya, dia mau bilang dia suka anak-anak, dia suka kanak-kanak. Jadi itu perbedaan bahasanya bikin ngakak gitu. Selepas beberapa hari ada ospek dan jurusan sendiri di kedokteran gigi gitu, dikasih PR tapi nggak mengerti. Nah di sini saya sangat mau terima kasih kepada teman-teman sejurusan saya, sangat berterima kasih. Itu mereka sangat membantu kami anak Malaysia, dan saya masih ingat sih, walaupun bahasa saya belum lancar tapi saya mengerti kok itu. Kayaknya kakak tingkat itu kayaknya kasih warning, kasih amaran ke teman saya sih, kalau mahasiswa Malaysia ini nggak selesai PR-nya itu salah seangkatan gitu. Jadi itu sekarang saya pikir balik, saya sekarang merasa guilty sih. Itu apakah saya sudah menyusahkan teman Indonesia saya gimana gitu. Dan saya masih ingat saya ada satu teman namanya Agis, dia asli Madiun. Saya nggak mengerti PR-nya dan saya udah nggak sempat kerana saya baru kerjain tugas pas saya sampai di Indonesia, dan itu timeline saya sangat-sangat mepet. Salah satu tugasannya kami adalah bikin itu name card, tapi lukisnya gigi, siap ada 3 lapis gigi, ada sarafnya gitu semua, dan di laminate dikasih nama gitu. Nah saya masih ingat Agis langsung lukis sendiri, laminasi sendiri, pakai motor di bawah sampai asrama saya BSA. Di bawah sampai ke sana kasih saya sangat kaget. Itu dari sana itu mungkin pengalaman pertama saya dimana saya merasa itu helpfulness orang Indonesia sangat-sangat membantu orang asing gitu. Seumur hidup saya akan mengingat ini. Itu bikin saya sangat touch gitu. Dan itu bukan cuman salah satu peristiwa sih, bukan satu-satu case-nya. Pas saya ospek, saya bilang ke teman-teman yang jurusan lain itu, saya bilang mungkin saya mau dapat motor gitu, terus dibawa teman-temannya di jalan ke Jalan Monjali cari motor. Terus nah saya nampak di seberangnya ada 2 orang bawa itu music, terus itu ketok setiap pintu toko gitu loh, ketok. Terus itu pemilik toko keluar kasih uang, ya udah dia lanjut ketok. Itu ternyata itu namanya waria ya. Jadi itu pertama kali saya lihat ada orang ketok pintu minta uang gitu. Jadi saya aneh sih, soalnya di Malaysia nggak ada kayak gini gitu. Jadi saya tanya ke teman saya, siapa itu sih? Nah dibilang oh kayak gini. Nah jadi setiap hari saya merasa saya melihat banyak peristiwa, banyak yang aneh-aneh yang gak sama dengan Malaysia. Kalau di ospek UGM, menurut saya ada satu hal yang sangat-sangat keren sekali. Itu setahu kalian semua, setiap tahun UGM akan bikin itu formasi gitu. Nah setiap mahasiswa akan pakai caping gitu. Menurut saya itu sangat keren. Itu pas untuk saya tahun 2014, itu formasi Garuda Pancasila. Dan saya masih ingat saya warna putih, dan pas itu kan masih ribet itu PR-nya. Jadi itu saya nggak tahu, oh ternyata itu caping kamu bisa bayar buat warga bantu warnai gitu, atau itu pom-pom itu bisa dibeliin sih, nggak usah bikin sendiri. Saya masih ingat saya pakai berjam-jam itu, pakai pisau bikin sendiri. Itu saya merasa untuk masa saya mending bayar kerana saya sangat-sangat kependekan waktu gitu. Dan itu caping kerana gak sempat beli cat, saya beli itu marker, itu stabilo yang putih gitu. Saya mewarnai dengan gitu, ya udah itu dapat juga. Saya masih bingung sih itu fungsinya untuk apa.
Tapi ya udah saya manut aja. Oh ternyata itu mah bikin formasi itu sangat-sangat keren. Ya itu sangat-sangat luar biasa. Setiap tahun beda-beda formasi. Untuk soal PR-nya, yang satu hal yang bikin saya merasa aneh itu pas saya kasih PR-nya, selepas dicek kembaliin, disilang semuanya, silang, tapi nggak dikasih tahu salahnya di mana. Nah saya bingung, kok saya nulisnya bagus, tapi dikasih silang gitu loh. Kan kalau salah pasti dikasih tahu, oh yang mana sana gimana. Terus saya juga bingung, saya lihat ke Agis, yang punya Agis, apakah itu PR-nya gimana gitu. Saya lihat PR-nya itu disilang juga sih. Nah saya bingung, nggak mungkin sekelompok, sekelas, seangkatan itu disilang terus kan. Tapi saya nggak tanya kok. Tapi hari ini saya baru tahu itu tanda kru. Itu karena di Malaysia kalau benar ya dikasih centang, itu bukan dikasih tanda kru. Jadi mula-mula saya bingung, apa sih kok itu silangnya kayak gini gitu loh. Jadi itu juga penyesuaian ya. Lepas kakak tingkat cek itu PR saya, kembali ke saya, kakak tingkatnya juga bilang Ivy itu mayoritas pakainya Y, bukan pakainya J gitu. Saya bingung, kan majority, kenapa pakainya Y? Oh, sekarang saya baru tahu, itu kayaknya kan bahasa Belanda J dan Y itu bisa, itu tukar ya. Jadi Yogyakarta itu Yogyakarta gitu. Nah sekarang saya tahu. Saya harap Ivy yang dulu bisa tahu semua ini, harap dia bisa nonton video ini, dia bisa tahu, terus dia tidak akan sebingung yang dulu. Oke, sampai sini kita sampai jumpa lagi. Kalau suka video ini kasih like dong, dan kalau suka saya kasih subscribe dong. Nah, kalau ada komentar atau gimana perasaan pikirannya selepas nonton video ini, komentar dong. Oke, selamat malam teman-teman, selamat tidur, sugeng dalu.